kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Tawari 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. 2 Tawari 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Halo adik-adik Kingdom Kids, apa kabar semua? Pasti semua sehat dan selalu sukacita ya? Wah, kita saat ini nggak bisa ketemu. Mungkin adik-adik juga nggak bisa ke sekolah, ke gereja, atau bermain sama teman-teman. Kenapa? Semua pasti pada tahu, karena di luar sana banyak virus corona dan banyak juga orang yang tertular. Nah, supaya kita semua nggak tertular, kita harus stay di rumah. Belajar di rumah, bermain di rumah, berkumpul bersama keluarga. Yuk adik-adik juga, meskipun kita bosen ya, jangan sedih. Kita harus percaya, kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Meskipun di luar sana banyak sekali virus corona, tapi kita anak-anak Tuhan yang selalu akan dilindungi Tuhan. Kak Helen berdoa, Kak Helen percaya, adik-adik semua selalu bersukacita meskipun di rumah. Tuhan Yesus selalu menyertai, selalu menjagai dan melindungi adik-adik. Tetap semangat, gak boleh menyerah dan selalu bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya. Kak Dina hadir di sini bersama Kak Lydia. Kita mau ibadah online. Betul banget Kak Dina. Udah beberapa minggu ini kita ibadah online, tapi Kak Lydia percaya adik-adik pasti masih semangat ibadah di rumah. Pastilah. Kak Dina, aku udah gak sabar nih mau memuji Tuhan sama adik-adik di rumah. Kak Dina hari ini bawain lagu baru ya? Iya, Kak Dina mau ajarin lagu baru. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah Kau beri bagi kami. Hari ini ya Bapa, kami mau ibadah Tuhan. Walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, Tuhan, kami tetap mau semangat, kami tetap memberikan yang terbaik buat Engkau. Sebentar kami ingin menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kau siapkan setiap hati kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita mau nyanyi Kak. Siap. Biar beri ditabur, biar ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama berinya jatuh di mana saja. Biar beri ditabur, biar ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama berinya
Adik-adik Kingdom Kids, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kakak ajak kita mau nyembah Tuhan sama-sama. Siapkan hatimu, tentukan sikapmu, mari duduk yang rapi, kita sembah Tuhan sama-sama. Semua bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tutup matamu, lipat tanganmu, ikuti kali dia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh Tuhan belajar tentang firman-Mu, meskipun melalui online, tapi kami tetap percaya Tuhan, firman-Mu, janji-Mu, iya dan amin dalam kehidupan kami. Urapi telinga kami, urapi panca indera kami, urapi hati dan pikiran kami. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Oke. Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Senang sekali bisa menyapa adik-adik semuanya di rumah. Kakak percaya bahwa adik-adik semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Dia maha kuasa, dia melindungi. Dan lebih penting seperti kita belajar minggu-minggu kemarin bahwa dia mengasihi kita. Amin. Dan hari ini kakak mau sharing sedikit tentang berakar. Berakar, perlu gak kita berakar? Kenapa kita harus berakar? Atau kepada siapa kita harus berakar? Apakah kita ini pohon? Wah, kita perlu tahu tentunya lebih dalam. Nah, kakak mau mulai begini. Pohon tidak akan bertumbuh tanpa berakar. Benar kan? Orang mencari pohon, orang datang di sebuah pohon, mereka mencari buah dalam sebuah pohon, tetapi pohon itu yang paling pertama dihasilkan dari pohon adalah akar.
akar bukan buah, ya kan? Dia akan menghasilkan akar dulu. Kenapa? Karena akar begitu penting. Nah, Tuhan sendiri menginginkan kita berakar. Ingat waktu dia kasih perumpamaan, ada benih yang ditaburkan, nah ada satu benih yang tidak berakar. Nah ini pentingnya kenapa kita harus berakar. Karena Matius 13 ayat 6 dia berkata, tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi kalau satu benih yang ditanam dan dia tidak berakar, maka cepat banget dia layu, cepat banget dia mati. Karena panas sedikit aja dia mati. Kenapa? Tidak ada yang menjadi sumber buat dia untuk hidup. Tahu nggak fungsi akar bagi pohon satu? Dia untuk dapat makanan, benar ya? Untuk dia makan, dia perlu berakar. Kedua, itu untuk dia menopang pohonnya supaya pohonnya kuat. Jadi kalau ada angin datang, pohonnya tetap kuat. Ada hujan, badai datang, pohonnya berdiri teguh. Semakin kuat akarnya, semakin baik pertahanan pohon itu. Nah, kita penting harus belajar dari cerita ini. Karena kita tahu bahwa di dalam kekristenan kita, kalau kita menjadi anak Tuhan, kalau kita menjadi generasi Kingdom Kids, kita juga harus mengenal Tuhan. Tahu nggak? Mengenal Tuhan dengan tahu Tuhan itu beda. Itu beda. Tahu Tuhan dengan mengenal Tuhan itu beda. Kalau tahu, banyak orang tahu Tuhan. Tapi orang mengenal Tuhan cuma beberapa orang. Saya kasih contoh misalnya, siapa yang tahu Jokowi? Tahu kan banyak Jokowi adalah presiden kita banyak. Siapa itu Jokowi? Siapa itu Jokowi? Tapi ketika ditanya, kamu kenal nggak Jokowi? Dia punya makanan kesukaan apa? Kamu tahu nggak setiap jam berapa Jokowi itu tidur? Nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu kenapa? Karena tidak mengenal. Nah, jadi penting kita mengenal. Karena mengenal itu membuat sebenarnya kita kuat. Kalau kita tahu, kita mengenal Tuhan, kita tahu siapa Tuhan kita tahu identitas kita yang kita belajar kemarin-kemarin, nah itu membuat kita kuat di dalam Tuhan. Nah, berakar akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Pada Kolose pasal 2, 6 ayat 7 dan 7 dia berkata begini, tetapi kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, jangan kemana-mana, oke? Dan kemudian hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Penting banget kita harus tahu Tuhan mengajarkan kita kalau kita mau berakar, kita harus berakar kepada siapa? Pertama, firman Tuhan mengajarkan kita kalau kita mau berakar, kita hanya berakar kepada satu. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Yesus Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu hidup di dalam Dia dan berakar di dalam Dia. Penting sekali kita berakar. Karena kita berakar, kita mengenal Dia. Dan ketika kita mengenal Dia, kita menjadi kuat di dalam Dia. Nah, kemudian pertanyaannya mungkin berikutnya begini, bagaimana cara supaya kita berakar? Bagaimana cara supaya kita ini hidup? Dan bagaimana caranya, Kak, supaya kita ini bisa berakar, supaya kita bisa tertanam? Karena berakar artinya tertanam. Dan ketika kita tertanam, kita mendapat makanan rohani. Bagaimana caranya supaya kita kuat di dalam iman? Sehingga kalau ada orang godain kita tahu, kita orang-orang yang berbeda. Kita nggak akan gampang terpengaruh. Bagaimana caranya? Nah, caranya cuma satu, baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, dari situ kita mengenal Tuhan. Tidak ada pengenalan akan Tuhan diperoleh di luar Alkitab, hanya dalam Alkitab. Kalau Anda baca, kalau anak-anak semua, adik-adik semua baca Alkitab, dari situ adik-adik menjadi kuat. Bangun hubungan dengan Tuhan. Cuma dari situ cara kita untuk bisa praktek, untuk kita bisa praktek berakar di dalam Tuhan. Cuma baca Alkitab, nggak ada yang lain. Kalau kita baca Alkitab, kita renungkan Alkitab, kemudian kita melakukannya, kita praktek Alkitab, kita sedang tertanam di dalam Tuhan. Kita sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, pertanyaan terakhir mungkin begini, kalau kakak mau kasih yang singkat hari ini begini, terakhir mungkin kakak punya pertanyaan begini. Kapan kita harus tertanam? Kapan kita harus berakar? Kapan kita harus berakar? Berakar, apakah pohon itu berakar cuma satu hari aja?
Apakah pohon itu berakar cuma 1 tahun aja? Apakah pohon itu berakar cuma 5 tahun aja? Enggak, dia akan berakar selama dia hidup. Dia terus berakar, akarnya terus akan berkembang, bertambah, akan semakin dalam. Demikian dengan hidup kita, semakin hari semakin dalam dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Nah, setiap hari kalau pertanyaannya kapan? Setiap hari kita mengenal Tuhan, setiap hari kita berakar di dalam Dia. Baca Alkitab, berdoa, dengar firman Tuhan, kalau kita ibadah sama-sama, sebenarnya kita sedang berakar di dalam Tuhan. Jadi kakak mau dorong hari-hari ini kita di rumah aja, tetapi bukan berarti kita tidak mengenal Tuhan di rumah aja, tapi kita tetap berakar di dalam Dia. Kita kenal Tuhan, kita bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Pada saat ada badai, ada masalah, ada kesedihan, pada saat ada orang bully kita, ada orang ganggu kita, kita tahu kita punya Tuhan yang membela kita. Kita nggak cepat-cepat balas. Aku harus balas. Kenapa? Karena Alkitab bilang pokok kita gigi ganti gigi mungkin kan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan bilang begini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan apa yang baik bagi semua orang. Nah, kita tahu pada saat kita baca Alkitab, kita tahu ada ayat yang begini, kita tahu ada ayat yang begini. Akhirnya itu menguatkan kita. Itu contoh kalau kita berakar di dalam Tuhan. Jadi kakak mendorong, mari kita berakar di dalam Tuhan. Saatnya sekarang, jangan tunggu besok. Hari ini baca Alkitab, hari ini pelajari Alkitab, bertumbuh dalam Tuhan. Karena sekarang, tahulah sekarang ini dunia di luar, orang-orang sedang menunggu mana ini orang-orang yang berakar dalam Tuhan. Orang-orang yang bisa jadi teladan, orang-orang bisa jadi contoh, orang-orang bisa dilihat hidupnya dan dapat dipercaya, sehingga orang-orang ini bisa ditaruh pada posisi-posisi yang baik, dan kita dikasih kehormatan untuk dapat memimpin karena kita punya karakter yang baik sebab kita berakar dalam Tuhan. Oke? Nah, orang yang berakar di dalam Tuhan, dia itu punya gambaran karakternya Kristus. Dia sabar, dia mengasihi, dia mengampuni, dia terus mengembangkan dirinya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus begitu. Dia sabar, dia mengasihi, dan banyak hal yang dia lakukan. Itu contoh yang nyata bagi hidup kita. Kita harus berakar di dalam Yesus, tumbuh di dalam Tuhan. Sebagai generasi Kingdom Kids, kita harus memancarkan kemuliaan kerajaan Tuhan itu sendiri melalui hidup kita yang berakar di dalam Tuhan. Oke? Ini yang dapat kakak sampaikan kepada kita semua di rumah. Kakak percaya kita akan terus berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita akan terus semakin mengenal siapa Tuhan, dan nyata dari perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih adik-adik, dan kakak percaya bahwa sepanjang hidup kita akan terus memancarkan kasih Yesus yang sebenarnya sebagai Kingdom Kids. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom, sampai jumpa pada minggu ke depan, pertemuan kita lagi. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.